Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Mutiara dengan NIM 8565323667. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru dengan dosen pengampu Bapak Berkah Adityo Zauli Putra, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mata kuliah Pancasila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila. Yang pertama itu ada BPUPKI, adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, Dokuritsu Junbicho Sakai, ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Diresmikan pada 28 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 62 orang, kemudian ditambah 6 orang yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio Jepang dan RP Soeroso. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 ini, dia beragendakan utama yaitu merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, di sini ada 3 tokoh pengusul dasar negara. Yang pertama itu ada MR Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada MR Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu mengusulkan konsep negara integralistik berdasarkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu ada kebangsaan Indonesia dalam kurung dia nasionalisme, dan juga ada internasionalisme dalam kurung peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada hari itu istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan beragenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar, wilayah negara, dan bentuk negara. Dibentuk panitia perancang UUD diketuai Soekarno. Panitia kecil atau perancang hukum dasar diketuai Supomo. 2. Panitia 9 dan Piagam Jakarta yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9. Di antara 2 sidang BPUPKI dibentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Anggotanya: tokoh representasi IR Soekarno ketua nasionalis, Dr. Andes Muhammad Hatta nasionalis, MR AA Maramis nasionalis Kristen, Abi Kusno Joklo Sujoso Islam, Abdul Kahar Muzakir Islam, Haji Agus Salim Islam, Ahmad Subarjo nasionalis, MR Muhammad Yamin nasionalis, Ki Haji Wahid Hashim Islam. Piagam Jakarta, Jakarta Carter pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama mengandung 7 kata yang kontroversial.
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian menjadi perdebatan besar. Yang ketiga ada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukannya PPKI Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai pengganti BPUPKI beranggotakan 21 orang, kemudian ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Diketahui IR Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang PPKI dan perubahan Piagam Jakarta itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945, PPKI bersidang dan terjadi momen krusial, penghapusan 7 kata. Pada pagi hari 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta dihubungi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh Kristen Indonesia Timur terhadap 7 kata dalam sila pertama. Hatta kemudian mengajak musyawarah ke beberapa tokoh Islam seperti Ki Haji Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, MR Kasman Singodimejo, dan MR Teku Muhammad Hasan. Dengan semangat persatuan disepakati penghapusan 7 kata tersebut. Nah, rumusan Pancasila final pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ringkasan kronologi, tanggal 29 April 1945 itu BPUPKI dibentuk. 29 Mei sampai 1 Juni itu sidang 1 BPUPKI usulan dasar negara. 22 Juni 1945 itu Piagam Jakarta ditandatangani. 10 sampai 17 Juli itu ada sidang 2 BPUPKI rancangan UUD. 7 Agustus 1945 itu adalah PPKI dibentuk. 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan. 18 Agustus 1945 PPKI sahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kesimpulan Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan, musyawarah dan kompromi antar berbagai golongan bangsa Indonesia. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta mencerminkan semangat persatuan dan toleransi yang justru menjadi jiwa Pancasila itu sendiri. Bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, melainkan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Berkah Adityo Sauli Putra MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.